Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Amalan yang dirindukan di alam kubur. Masya Allah ya, jadi ilmu buat kita semuanya ya. Nah, sebelum kita sikapi lebih lanjut lagi, kita akan sikapi yang satu ini nih. Seorang konten kreator membangun masjid untuk ibunya. Ya Allah. Kita lihat yuk. Saudaraku Prasteguh, seorang komika yang berasal dari Padang, Sumatera Barat, baru-baru ini berhasil membangun sebuah masjid untuk almarhumah ibunya Shelfia Ankuniarti. Ia memperlihatkan potret masjid tersebut melalui Instagram story-nya pada Selasa 18 April 2023. Masjid yang dibangun oleh Prasteguh tersebut merupakan masjid tempat almarhumah ibunya biasa beribadah di kampung halaman. Prasteguh membangun masjid ini sebagai penghormatan untuk almarhumah ibunya yang telah meninggal dunia pada pertengahan 2021 lalu akibat sakit diabetes. Dalam membangun masjid ini, Prasteguh berharap bisa membuat hati ibunya senang meski kini tak lagi bersama. Ia berharap masjid tersebut bisa menjadi wakaf yang bermanfaat bagi umat muslim di kampung halaman. Aduh ya Allah, semoga anak-anak saya bisa seperti itu. Amin ya Allah. Nantinya ya Bang Ali. Iya. Anak-anak siapa bu? Anak kita? Anak saya sama suami saya, iya, bener Bang ya. Ali. Saya juga berharap mudah-mudahan anak saya sama bini saya. Amin. Mudah-mudahan ntar bisa berbakti sama orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Cuma yang jadi masalah Alamin. kitanya berbakti gak sama orang tua kita. Nah. Insya Allah kita harus selalu berbakti sama orang tua kita. Kalau kita berbakti sama orang tua, insya Allah ntar anak-anak kita berbakti sama kita ya. Amin ya Allah. Namanya ya Rabbal siapa? Alamin. Saya, Iya Ibu. Ibu Erma, Erma. dari Agranita IPB Bogor. Namanya Ibu Erma, nanti dibangunin masjid sama anaknya Amin. Nur Herma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa harus Pak pakai Ustadz, Nur sih? terima Ada nama kasih. saya di situ. Baik, terima kasih. Cahaya, Boleh aku sama-sama. minta lagi. Terima kasih berkah selalu. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, kita minta ilmunya dari guru kita Ustadz Abi Maki. Abi, Masya Allah. Ini kalau ngomongin masalah wakaf Abi. Wakaf ini bener gak sih salah satu amalan yang dirindukan oleh ahli kubur? Silakan Abi. Masya Allah, punten. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, wakaf ini luar biasa. Wakaf artinya berhenti. Kenapa dikatakan wakaf? Atau kalau kita sedang haji ada wukuf di Arafah, berhenti di Arafah. Wakaf artinya berhenti daripada kepemilikan manusia. Menyerahkan semuanya hanya kepada Allah, maka tidak boleh diganggu gugat yang namanya wakaf. Apa saja. Orang Masya Allah mendapatkan hadiah wakaf dari orang tuanya atau dari putra putrinya atau dirinya yang mewakafkan sesuatu. Ini adalah amal jariah. Karena ada amal yang maktu'ah atau sedekah maktu'ah dan ada amal yang sedekah jariah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah punten. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama kali mewakafkan untuk kita adalah para ulama menyebutkan masjid yang ada di Madinah itu Raudhah. Kalau dikatakan Masjid Nabawi yang lama, kenapa yang dikatakan Raudhah, taman dari taman sorga yang paling indah? Jawabannya adalah karena itu adalah wakaf dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita sedang sholat di Raudhah, Masya Allah, tabarakallah, kita sedang sholat di tempat yang mana tanah ini wakaf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terus mengalir. Maka terkadang rumah megah, kendaraan megah, tidak punya wakaf. Andai kata kita sudah wakaf 1 jengkal saja, 1 meter saja, Anda punya raudhah di taman sorga nanti. Ini gambarannya. Tapi yang namanya dunia selalu menggigit kita sehingga jauh daripada wakaf ini. Umar ibn Khattab pernah datang kebingungan. Ya Rasulullah, ini Khaybar setelah ditaklukkan, tanahnya berlimpah. Saya bingung, ini tolong kasih saran. Apa yang harus saya kerjakan terhadap tanah yang begitu luas ini? Minta saran kepada Rasulullah karena tanah yang luas yang didapatkan di Khaybar. Lalu Rasul bertanya, apakah kau ingin aku tunjukkan sesuatu yang sangat bermanfaat dan baik untukmu terhadap tanah ini? Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku apa yang harus aku lakukan dengan tanah ini. Rasulullah jawab, wakafkan. Wakafkan. Maka dengan Umar bin Khattab mengatakan, kami wakafkan. Allahu Akbar. Lihat,
andai kata ada amalan yang lebih baik untuk ditinggalkan oleh kita saat nanti kita wafat, pasti Rasulullah akan menunjukkan amalan itu. Tapi Rasulullah dengan tegas mengatakan wakaf. Kenapa? Karena itu amalan paling mulia kalau seandainya orang telah meninggal dunia. Bahagia andai kata ada keluarga, ada putra putrinya, atau cucunya, atau cicitnya mewakafkan apapun yang dimiliki untuk seseorang yang dicintainya. Masya Allah. Apakah wakaf itu berupa tanah? Tanah ini abadi. Lama, bisa mungkin wakaf kendaraan, wakaf aset, wakaf apa, boleh. Tapi mungkin itu ada jenjang, ada usianya. Tapi kalau tanah sampai kiamat akan datang, tetap tanah wakaf itu adalah wakaf. Ini gambaran yang terindah. Maka sekarang apabila kita sudah tahu tentang keagungan wakaf ini, berusahalah nyicil sekecil apapun. Ingin wakaf, ingin wakaf, ingin wakaf. Karena ini adalah amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah termulia bagi kita yang akan meninggalkan dunia ini. Masya Allah ibarik fiik. Allah. Dibiasakan ada yang kecil dulu kali Abi ya. Betul. Wakafin apa namanya sejadah atau Betul. apa atas nama orang tua gitu Abi ya. Quran bisa jadi, Masya Quran. Allah. Nanti baru insya Allah mudah-mudahan tanah ya yang gede-gede. Masya Allah. Terima kasih Abi Sami-sami, ilmunya. sami-sami. Masya Allah tepuk tangan dulu. Jadi semangat banget nih ya. Oke, dan sebelum kita kasih kesempatan buat jamaah untuk bertanya, kita kasih kesempatan dulu nih guru. Iya. nih. Guru mau nanya sama Saya jamaah yang mau dulu. bertanya. Iya, guru. Kita masuk di segmen eh, Ustaz bertanya. itu ntar beda tuh yang Ustaz. Beda lagi. Iya. Ustaz bertanya. Saya mau bertanya. Ibu. Wah, silakan berdiri. Silakan memperkenalkan nama dengan ibu siapa, dari mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neno dari Agrianita IPB University Bogor, Ustaz. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Maaf ya Bu, Ibu biasa bayarin utang orang. Biasa bayarin utang orang, Iya. kadang-kadang. Misalkan ada orang berutang, terus nggak bisa bayar, terus Ibu yang bayarin, biasa? Kadang-kadang begitu. Kalau saya melihat memang dia perlu ditolong, ya saya harus menolong. Ya, gimana? Bisa nggak Ibu bayarin orang yang pendapat Ibu? Bisa nggak kita membayarkan utang orang yang sudah meninggal? Bisa. Silakan. Ya, Ya jelas. jika misalnya orang tua kita atau kerabat kita meninggal dalam kondisi memiliki hutang, Ya. maka sebetulnya kita sebagai keluarganya atau ahli warisnya bisa membayarkan hutang dari keluarga kita itu. Alasannya? Karena? Karena hutang itu memang hukumnya wajib Tepuk untuk tangan, ya dibayar. Allah. Semangat banget. Makasih ya. Sama-sama Ustaz. Masya Allah. Saya seneng jamaah hari Iya. ini. Jamaah hari ini nggak ada yang tidur. Iya, saya dapat ilmu sama dapat kagetnya guru. Iya. Iya. Oke. Yang pertama kita lakukan kalau ada yang meninggal, jangan rebutan warisan. Bayarin dulu utangnya. Bayarkan 3 ya, selesaikan 3. Utangnya, nazarnya, tahu nazar? Bukan nazar itu guru, itu nazar KDI beda. Yang ketiga wasiatnya. 3 yang harus diselesaikan dulu. Kalau perlu sebelum penyelenggaraan ada seorang keluarga yang berkata, kalau ada utangnya saya siap untuk menanggung. Kabari kami sebagai keluarganya. Itu boleh. Karena utang tetap utang. Sampai kapanpun tetap utang. Meskipun kalau dipikir gimana kalau keluarganya nggak mampu. Maka sebaiknya kita cari orang yang pernah merasa punya utang sama dia. Almarhum atau almarhumah punya utang sama dia. Salah satunya utang arisan ya. Ibu-ibu ini suka main arisan. Ya arisan 5 tahun. Yakin masih hidup sampai segitu. Nah, coba selesaikan dulu. Catat. Biasa ibu-ibu dengan memudah atau pinjam di warung. Nggak sengaja ambil di warung. Sebaiknya kita kasih kesempatan. Itulah gunanya ada acara takziah sampai 7 malam. Bahkan sampai 40. Salah satunya adalah memberi kesempatan keluarga untuk menyelesaikan utang piutangnya. Sangkutannya ketika masih hidup. Maka sebaiknya pembayaran utang itu diambil dari hartanya almarhum. Iya,
Diambil dari hartanya almarhum atau almarhum yang sudah meninggal. Supaya apa? Membebaskan. Karena terkatung-katung rohnya itu. Bagi orang yang belum dibayarkan utangnya. Ya Allah. Kasihan. Bahkan sampai Rasulullah tidak mau mensolati orang yang punya utang. Ya Allah. Saking parahnya itu. Nah bahaya nih kalau ada sangkutan. Dan tahu nggak pembayarannya kalau nggak dibayarin? Kasihan, hajinya bisa diambil. Ya Allah. Mana haji 2 bulan lagi? Eh. Maksudnya 2 bulan dia di tanah Di suci. tanah suci ya. Karena dia Dari sebagai mulai berangkat sampai petugas. pulangnya ya. Jadi gitu ya. Ya. Kasihan loh. Kasihan, nanti akhirnya puasanya diambil. ada pahala-pahala lain yang Pahala-pahalanya diambil. diambil gara-gara apa? Iya. Utangnya belum dibayar. Iya. Makanya sebaiknya yang pertama kita lakukan adalah cari utangnya. Iya, baru urusan yang lainnya ya. Baru urusan yang Terima kasih guru ilmunya, tepuk tangan dulu yuk. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa jalanin semua yang udah kita dapat ilmunya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Yang paling kenceng. Baik Umi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma. Saya dari Agrianita IPB University Bogor. Tanya dong Ustadz. Iya silahkan. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Syam. Ya Bu, Syam. mangga. Ustadz, apakah kalau kita membaca istighfar untuk orang yang sudah wafat akan sampai juga pahalanya? Kemudian bagaimana tata caranya? Apakah kita harus sebut namanya setiap kali kita istighfar atau cukup kita niatkan saja dalam hati? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi caranya wabarakatuh. bagaimana? Silakan guru. Baik, tapi guruku Abi Ustaz Maulana Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Sedekah selanjutnya yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang berada pada alam barzakh atau alam perbatasan di antara dinding barzakh ini adalah sedekah istighfar, sedekah lisan. Jadi ada sedekah badan, ada sedekah materi, ada sedekah lisan. Sedekah lisan itu termasuk diantaranya dengan mengistighfarkan. Mengistighfarkan bukan hanya membaca astaghfirullah. Istighfar itu Rabbighfirli, itu mengistighfarkan namanya. Rabbighfirli wali walidayya, mengistighfarkan kedua orang tua. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, mengistighfarkan bagi seluruh kaum muslimin, laki-laki ataupun muslimat, perempuan. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, bagi seluruh orang beriman laki-laki perempuan. Atau ayat yang barusan kami bacakan, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina, untuk seluruh saudara-saudara kami ya Allah. Itu namanya mengistighfarkan saudara-saudara kita, yang mana perintah Al-Quran alladzina sabaquna bil iman, yang lebih dahulu beriman di antara kami. Maka subhanallah, kalau ditanyakan tata caranya, kalau untuk orang tua diajarkan dalam Al-Quran, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau mau mengistighfarkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk kedua orang tua, ndak usah sebut nama karena udah pasti orang tua. Nah, hebatnya bahasa Arab, ganti barisnya sedikit udah berubah artinya. Kalau kita bilang Rabbighfirli wali walidayya, maka artinya ya Allah ampuni saya dan ampuni ayah bunda saya.
Tapi kalau kita ganti sedikit barisnya dengan mengatakan Rabbighfirli wali walidiyya, dari daya menjadi dia, Rabbighfirli wali walidiyya, maka artinya adalah ya Allah ampuni saya, ampuni ayah bunda saya, ayah bundanya, ayah bundanya, ayah bundanya, ayah bundanya sampai terakhir yang beriman. Makanya guru-guru kita, para ulama kita kalau doa jamak tuh bukan bilang Rabbana ghfir lana wali walidaina, tidak. Tapi mereka mengatakan Rabbighfir lana wali walidina. Apa bedanya? Da dengan di, kalau daya orang tuaku. Tapi kalau dia orang tuaku, orang tuanya, orang tuaku, orang tuanya, orang tuanya sampai terakhir yang beriman. Jadi tanpa sebut nama pun kalau anak boleh. Tapi kalau orang lain maka silakan sebut nama pakai bin-binnya. Wallahu ta'ala alam. Allah, jadi udah paham sekarang ya. Insyaallah. Terima Siap. kasih guru Sama-sama, Bang ilmunya. Ali. Tepuk tangan dulu. Baik, ini dia salah satu cara juga sehingga akhirnya kita bisa memberikan sedekah buat ahli kubur ya. Dengan cara bersedekah lewat mana guru? Ini yang bagus nih. Pas banget kita bahas ini. Sebagai sedekah juga buat yang meninggal adalah adanya donasi dari CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Iya nih, nah nih udah kelihatan nih. Ayo. Ya, Dan bisa diniatkan buat orang tua yang sudah meninggal semuanya. Iya pasti sampai insya Allah Sampai. ya. Dan ini amalan ini akan jadi jariah buat kita semuanya Iya kata ya. Nabi, kenapa kau tidak sedekahkan niatnya orang tuamu, engkau dapat, orang tuamu pun dapat. Masya Allah. Udah di scan? Udah. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.